warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Yustiana dari Universitas Negeri Makassar. Saya akan melaksanakan PPL Aksi 1 hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 di SMPN Negeri 1 Atap 9 Pesawaran, Lampung. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik. Sehat? Sehat. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Ada teman-teman kita berdoa untuk terima dan kepentingan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Beri salam untuk Bu Guru. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Oke. Sebelum kita mulai, kita menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dulu ya. Silakan berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu hidupku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Oke, silakan duduk. Baiklah, sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, gua absen dulu ya. Aji Wibowo, hadir. Amel, hadir. Ayu, hadir. Bagus Kurniansa, Hadir. Bagus Wicaksono, Hadir. Chelsea Olivia, David Afadil, Dinar, Fajar Aji, Bilan, Hernanda, Intan Ramadiantika,
Eka, Christian Elnando, Laura Nova Rosa, Marsha Imelda, Maya Setiawati, Michael Dobrak, Sandi Pratama, Sandi Wahyu Pratama, Sylvia Ayu, Tri Wulandari. Alhamdulillah, berarti hari ini hadir semua ya nak ya. Oke. Untuk materi hari ini kita akan belajar tentang mobilitas sosial. Yang pertama, tujuan dari model pembelajaran ya. Model pembelajaran yang Ibu gunakan adalah model pembelajaran problem solving. Tujuan pembelajarannya, melalui model pembelajaran problem solving, peserta didik mampu menjelaskan pengertian mobilitas sosial. Yang kedua, menganalisis perbedaan bentuk mobilitas sosial di masyarakat. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor-faktor pendorong dan penghambat mobilitas sosial di Indonesia. Kemudian, menganalisis perbedaan bentuk mobilitas sosial di masyarakat. Yang terakhir, menyajikan laporan hasil diskusi kelompok tentang mobilitas sosial di dalam kehidupan kebangsaan. Oke, sebelum Ibu lanjut ya, ada yang tahu apa enggak tentang mobilitas sosial? Ayo, siapa yang tahu pengertian mobilitas sosial menurut kalian? Ada yang tahu? Sylvia? Sebuah gerakan gerak perpindahan seorang dari satu ke kelas lain. Oke, berarti suatu gerakan perpindahan seseorang dari suatu kelas sosial satu ke kelas sosial lain. Yang lain ada? Oke, Ayu? Sesuatu yang merujuk pada gerakan dari individu ke kelompokan. Sesuatu yang berujung dari gerakan individu ke kelompok. Ada yang lain? Maya? Perpindahan status sosial yang dimiliki individu. Perpindahan status sosial yang dimiliki individu. Oke, berarti hampir benar ya. Jadi definisi mobilitas sosial ya. Mobilitas berasal dari bahasa Latin mobilis yang berarti mudah dipindahkan atau banyak bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Kata sosial yang ada pada istilah tersebut mengandung makna gerak yang melibatkan seseorang atau sekelompok warga dalam kelompok sosial. Sedangkan menurut para ahli, yang pertama, William Condon, perpindahan individu-individu, keluarga-keluarga, dan kelompok sosialnya dari suatu lapisan ke lapisan sosial yang lain. Yang kedua, menurut Michael, perpindahan di atas atau ke bawah lingkungan sosial ekonomi mengubah status sosial seseorang dalam masyarakat. Yang terakhir, yang ketiga, menurut Edward, perpindahan ke atas atau ke bawah dalam lingkungan sosial yang hierarki. Nah, sifat dasar mobilitas sosial yang pertama, masyarakat berkelas sosial tertutup. Yang kedua, masyarakat berkasta. Yang ketiga, tingkat mobilitas rendah. Yang keempat, masyarakat berkelas sosial terbuka. Kemudian sistem sosial terbuka. Yang terakhir, tingkat mobilitas sosial tinggi. Nah, dalam cara melakukan mobilitas sosial itu ada yang namanya perubahan standar hidup, perubahan tempat
tinggal. Perubahan tingkah laku. Perkawinan. Perubahan nama. Jenis-jenis mobilitas sosial. Yang pertama itu ada yang namanya mobilitas vertikal. Mobilitas vertikal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama vertikal naik. Nah, vertikal naik ini dibagi lagi menjadi naik lapisan sosial yang sudah ada, kemudian naik membentuk lapisan baru, kemudian vertikal turun itu turun ke lapisan lebih rendah, kemudian turunnya suatu lapisan. Sedangkan pengertian mobilitas vertikal merupakan perpindahan seseorang atau kelompok dari suatu kedudukan sosial lain yang tidak sederajat. Sedangkan penyebab mobilitas vertikal naik, yang pertama melakukan peningkatan prestasi kerja. Yang kedua, menggantikan kedudukan yang kosong akibat adanya proses peralihan generasi. Penyebab mobilitas vertikal turun. Yang pertama, berhalangan tetap atau sementara. Yang kedua, memasuki masa pensiun. Yang ketiga, berbuat kesalahan fatal yang menyebabkan turunnya atau dipecat dari jabatan. Sedangkan jenis mobilitas sosial itu ada yang namanya mobilitas horizontal. Mobilitas horizontal itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, horizontal antar wilayah. Yang kedua, mobilitas antar generasi. Mobilitas antar generasi itu dibagi menjadi dua, intragenerasi dan intergenerasi. Mobilitas horizontal adalah perpindahan status sosial seseorang atau sekelompok orang dalam lapisan sosial yang sama. Konsekuensi mobilitas. Jadi konsekuensi mobilitas itu ada konsekuensi negatif dan ada positif. Yang pertama, konsekuensi negatif itu keretakan keluarga, perasaan terasing, terpencilnya sosial. Kemudian konsekuensi positif, yang pertama itu ada kepuasan dan kebahagiaan, kesempatan untuk maju, keinginan untuk berusaha. Kemudian konflik yang timbul akibat mobilitas sosial apabila individu atau kelompok tidak dapat menyesuaikan dengan perubahan, dapat terjadi konflik, ya. Yang pertama, konflik antar kelas. Misalkan kelas 8 dengan kelas 7 itu terjadi suatu konflik. Konfliknya apa misalkan rebut-rebutan pulpen, ya. Ini pulpenku, ini pulpenmu, ya. Itu merupakan suatu konflik. Konflik antar kelompok. Kemudian konflik antar individu. Konflik antar generasi. Konflik status dan konflik peran. Konflik status adalah pertentangan antar status yang disandang oleh seseorang karena kepentingan-kepentingan yang berbeda. Hal ini berkaitan dengan banyaknya status yang disandang oleh seseorang. Yang kedua, konflik
anaknya. Faktor yang mempengaruhi mobilitas. Yang pertama ada faktor struktural. Struktural pekerjaan itu tentang struktur ekonomi mempengaruhi motivasi. Perbedaan fertilisasi. Fertilisasi mempengaruhi jenis pekerjaan. Ekonomi ganda, prestasi menjadi hal yang sangat penting. Sedangkan faktor individu, perbedaan kemampuan, orientasi sikap terhadap mobilitas, faktor kemujuran, kemudian faktor status sosial itu adalah status sosial orang tua akan terwarisi kepada anak-anaknya. Lanjut ya. Faktor yang mempengaruhi mobilitas sosial. Yang pertama itu ada faktor keadaan ekonomi. Faktor keadaan ekonomi merupakan masyarakat desa yang melakukan urbanisasi akibat pimpinan ekonomi di desa. Faktor situasi atau politik, kondisi politik suatu negara dapat menjadi penyebab terjadinya mobilitas sosial. Kemudian faktor kependudukan, demografi, sempitnya lahan pemukiman dan mewabahnya kemiskinan sehingga menuntut masyarakat untuk melakukan transmigrasi. Kemudian keinginan melihat daerah lain, kemudian faktor agama. Faktor yang menghambat mobilitas sosial. Yang pertama, perbedaan kelas rasial. Kadang hal-hal bersifat rasial membatasi seseorang untuk melakukan mobilitas. Yang kedua, agama. Seperti yang terjadi di India yang menggunakan sistem kasta. Diskriminasi kelas dalam sistem kelas terbuka dapat membatasi mobilitas ke atas. Kemiskinan membatasi kesempatan bagi seseorang untuk berkembang dan mencapai suatu sosial tertentu. Kemudian perbedaan jenis kelamin mempengaruhi prestasi, kekuasaan, status sosial dan kesempatan untuk meningkatkan status sosial. Oke, itu saja yang dapat Ibu sampaikan ya. Di sini ada contoh gambar-gambar mobilitas sosial ya. Di situ ada mobilitas sosial vertikal naik, mobilitas sosial vertikal turun, mobilitas horizontal. Oke, ada pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada pertanyaan, Ibu akan memberikan tugas. Nah, tugasnya nanti Ibu akan buat kelompok. Ibu akan buat kelompok menjadi 5 orang. Berarti di dalam kelas ini ada 4 kelompok ya. Oke. Silakan barisan sini dulu maju. Silakan ambil gulungan kertas yang sudah Ibu siapkan. Nanti baru ketahuan kalian kelompok berapa. Silakan Nak. Ayo lanjut belakangnya. Silakan boleh dibuka kertasnya, jangan dibuang di bawah ya. Nah, lanjut.
Nah, silakan kelompok 1 bergabung dengan kelompok 1. Dibuat kelompok ya. Silakan bergabung. Kelompok 2. Oke, silakan kelompok 1 buat kelompok dulu. Kelompok 2 nanti, kelompok 1 dulu. Langsung dibuat kelompok 1. Fungsinya jadi satu nak. Nah, kelompok 2 mana? Nih, di sini aja. Kelompok 2 ya. Gabung jadi satu sama tadi. Kelompok 2 gabung jadi satu. Kelompok 3 sini. Berarti Rena gabung sama Christian ya. Sini nak. Kelompok 4 ini gabung. Silakan dengarkan Ibu, perhatikan tugas ini ya. Silakan kalian amati, kemudian kalian analisis ya dari kesuksesan Mas'ud ini. Kalian analisis, kemudian kalian ambil kesimpulan dari cerita kesuksesan Mas'ud. Kalian ambil kesimpulan, kalian tuliskan di LKPD, kemudian nanti setelah selesai kalian perwakilan kelompok kalian maju ke depan, kalian presentasi hasil dari kesuksesan Mas'ud ya. Kemudian nanti setelah itu silakan kelompok lain boleh bertanya, tapi satu kelompok satu aja yang bertanya ya. Paham? Kalau paham silakan dikerjakan. Oh iya, nama kampus. Nama kampus.
lainnya bantu ngerjain ya. Jangan sini. Yang kelompok oh yang satunya ini udah. Bisa. Ya mati dulu ya. Ya silakan.
Udah selesai? Nah, ada yang belum? Udah. Oke. Kalau sudah, boleh kelompok pertama, ya. Boleh kelompok pertama untuk maju ke depan mempresentasikan hasil dari tugas diskusinya. Perwakilan aja ya Nas, 1 atau 2 orang boleh maju ke depan. Nah, silakan kelompok 1 maju ke depan. Perwakilan. Kamarnya maksud sih. Bidan. Oke. Silakan untuk kelompok yang lain mendengarkan ya hasil dari diskusi kelompok 1. Dan untuk kelompok lain silakan mempersiapkan pertanyaan yang akan disampaikan atau yang akan dipresentasikan dari kelompok 1 ya. Mohon didengarkan, mohon diperhatikan. Kemudian sudah paham? Cukup 1 pertanyaan aja. Ini kan ada 4 kelompok, jadi 1 kelompok aja yang bertanya supaya tidak menghabiskan waktu. Karena masih banyak kelompok lain yang belum maju. Oke, silakan kelompok 1. Yang lain dengarkan, perhatikan, jangan berisik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofia. Saya mewakili kelompok 1 akan mempresentasikan tentang kesuksesan Mas'ud. Yang pertama, kesuksesan Mas'ud sebagai seorang anak petani miskin. Mas'ud berusaha untuk memperbaiki secara kehidupan keluarganya. Orang tuanya hanya mampu menyekolahkan dia sampai tingkat SMP. Kuliah di perguruan tinggi membuat Mas'ud semakin memiliki pengetahuan luas tentang usaha bisnis. Mas'ud tidak lagi berjualan koran di pinggir lampu merah. Dia akan membuka kios koran dan majalah. Usaha Mas'ud mengalami kemajuan hingga berkembang menjadi toko buku yang laris. Demikian itu saja yang dapat saya presentasikan. Kepada kelompok lain yang ingin bertanya, saya persilakan. Oke, silakan kelompok berapa? Kelompok 2 mau bertanya? Ya, silakan sebutkan namanya dari kelompok berapa. Nanti kelompok yang di depan, Sylvia, perwakilan dari kelompok 1 ditulis ya Nak ya. Ditulis namanya. Kemudian nanti boleh dijawab dulu. Sandi. Ya, Sandi dari kelompok 2. Oke, Nama saya Sandi. Saya dari kelompok 2. Saya ingin bertanya, bagaimana ciri-ciri Mas'ud sudah berhasil? Oke, tulis bagaimana ciri-ciri Mas'ud sudah berhasil sambil dipikirkan jawabannya.
Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan dari Santi di kelompok 2. Mas'ud memiliki pengetahuan luas tentang bisnis. Mas'ud tidak lagi berjualan koran di pinggir jalan. Mas'ud memiliki 4 cabang toko. Bagaimana? Sudah puas atau belum kelompok 2? Oke, bagaimana untuk kelompok 2? Sudah kuat belum atas jawaban dari Sylvia, perwakilan dari kelompok 1? Sudah maksud? Cukup satu aja ya yang bertanya. Untuk kelompok lain nanti diperhatikan kelompoknya. Kalau kelompok 2 yang maju nanti silakan kelompok lain mempersiapkan pertanyaannya ya. Kemudian untuk kelompok 1 Sylvia silakan ditutup nak. Sekian dari saya, dari kelompok 1. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dulu buat nomor 1. Oke, silakan kelompok 2, perwakilan kelompok 2 maju. Oke, Fajar, perwakilannya. Ya, yang lain silakan diperhatikan, jangan ribut, jangan ketawa-ketawa. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fajar. Saya perwakilan dari kelompok 2. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi saya tentang jurusan Mas'ud. Sebagai seorang anak petani miskin, Mas'ud mempunyai semangat yang tinggi, di mana orang tuanya hanya mampu menyekolahkan sampai tingkat SMP. Tetapi Mas'ud mempunyai semangat yang tinggi dalam memperbaiki kehidupannya. Dia membuka kios orang dan majalah. Usaha Mas'ud terus mengalami kemajuan hingga perkembangan menjadi toko buku yang laris. Sekian dari saya. Apakah teman-teman Oke, itu hasil presentasi dari Fajar, perwakilan dari kelompok 2. Jika dari kelompok lain yang ingin bertanya, dipersilakan. Sebutkan namanya, dari kelompok berapa, silakan. Silakan. Iya, Dinar dari kelompok 3. Silakan Dinar, perkenalkan namanya, dari kelompok berapa? Pada tahun 1980 Mas'ud pergi ke kota apa? Pada tahun 1980 Mas'ud pergi ke kota untuk apa? Itu pertanyaan dari Dinar. Ya. Oke, silakan dulu Dinar. Silakan Fajar dicatat. Ya, setelah itu disiapkan jawabannya. Kalau sudah ketemu jawabannya, boleh dijawab. Silakan. saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Pada tahun 1980, Mas'ud pergi ke kota untuk berjualan koran di waktu pagi dan sekolah pada waktu siang. Dan dari hasil berjualan koran, Mas'ud membiayai kuliah dari perguruan tinggi. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk Fajar. Oke, untuk kelompok 3
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anas. Saya perwakilan dari kelompok 3. Saya akan mempresentasikan hasil dari diskusi saya tentang kesuksesan Mas Uut. Dan ini hasilnya dari kelompok kami. Pada tahun 1980, pergilah Mas Uut ke kota bersama temannya. Di kota mereka berjualan koran di waktu pagi dan berangkat sekolah pada waktu siang. Dan hasil penjualan koran Mas Uut membiayai sekolahnya. Bahkan sampai sekolah di perguruan tinggi. Kuliah di perguruan tinggi membuat Mas Uut semakin memiliki pengetahuan luas tentang usaha bisnis. Mas Uut tidak lagi berjualan koran di pinggir lampu merah. Demikian yang saya presentasikan. Apakah ada yang mau tanya? Saya. Ya, kelompok 1, silakan. Ayo. Si siapa? Laura, ayo Laura. Laura silakan nanya. Saya yang bertanya, bagaimana Mas Ud bisa dipandang orang mengangkat derajat orang tua? Ditulis dulu. Amin. Kami disiapkan jawabannya ya, Amel, kalau sudah ditulis. Oke, saya akan menjawab dari kelompok 1. Jadi sekarang Mas Uut memiliki 4 cabang toko buku yang mempekerjakan lebih dari 200 pekerja. Mas Uut yang masa lalunya anak petani miskin ini telah menjadi pengusaha di pandang kotanya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dihapus. Oke, kelompok terakhir ya, kelompok 4. Ya, silakan kelompok 4. Yang lainnya jangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tuban Dari. Saya mewakili kelompok 4. Saya akan mempresentasi saya tentang kesuksesan Mas Uut yang sebagai seorang anak petani miskin, Mas Uut berusaha untuk memperbaiki taraf kehidupan keluarganya. Orang tuanya hanya mampu menyekolahkan dia sampai dengan belum demikian. Mas Uut tetap bercita-cita melanjutkan sekolah penyelesaiannya yang lebih tinggi. Pada tahun 1980, terbilang Mas Uut ke kota bersama temannya. Di kota mereka berjualan koran di waktu pagi dan di kota sekolah pada waktu siang. Dari hasil penjualan koran Mas Uut membiayai sekolahnya, bahkan sampai kuliah perguruan tinggi. Kuliah perguruan tinggi membuat Mas Uut semakin memiliki pengetahuan luas tentang usaha bisnis. Mas Uut tidak lagi berjualan koran di pinggir lampu merah. Dia membuka kios koran dan jajanan. Usaha Mas Uut terus mengalami kemajuan. Dia berkembang menjadi buku yang bagus. Demikian saja saya menjelaskan kepada kelompok lain yang ingin bertanya. Silakan. Oke, kelompok 1, silakan perkenalkan namanya, kemudian pertanyaannya apa? Bagaimana Mas Uut mengembangkan usahanya? Bagaimana Mas Uut mengembangkan usahanya? Saya akan menjawab pertanyaan yang
presentasi kelompok-kelompok 1, 2, 3, dan 4. Silakan dikumpul hasilnya. Mulai dikumpul, LKPD-nya dikumpul ke depan. Baiklah. Sebelum kita tutup pertemuan kita hari ini, kita ambil kesimpulan dulu tentang materi mobilitas sosial. Dapat disimpulkan bahwa mobilitas sosial adalah perpindahan posisi seseorang atau sekelompok orang dari lapisan yang satu ke lapisan yang lain. Kemudian kesimpulan dari kesuksesan Masmud ini adalah sebagai seorang anak petani miskin, Masmud berusaha untuk memperbaiki taraf kehidupan keluarganya. Orang tuanya hanya mampu menyekolahkan dia sampai tingkat SMP. Walaupun demikian, Masmud tetap bercita-cita melanjutkan sekolah ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi semangatnya itu sangat tinggi. Kemudian pesan moral untuk pelajaran hari ini untuk kalian, tetaplah menjaga perilaku sopan santun, taat kepada guru, baik siapapun guru yang masuk ke dalam kelas. Harus tetap dihormati, ya. Siapapun gurunya harus tetap dihormati. Kemudian untuk materi minggu depan, ya. Untuk materi minggu depan, Ibu akan memberikan tugas untuk kalian. Tugasnya, carilah 6 orang tetanggamu yang mengalami mobilitas sosial seperti materi yang kita pelajari hari ini. Kemudian ditulis di kertas folio. Untuk minggu depan kita akan bertemu lagi dan tugasnya itu dikumpul, ya. Paham? Dan untuk materi minggu depan kita akan belajar tentang saluran-saluran mobilitas sosial dan dampak mobilitas sosial.